Aku ini boy prediksiku ya. Ya. Coba ya. Game pertama itu yang menang Bima. Oh, Bima dulu menang. Kedua ketiga Dihajar sama Dewa Lufre. United. Oh. Setelah itu Dewa United tuh nggak terkalahkan sampai. Belum. Tenang, simpan dulu. Ketemu lagi di Main Basket Podcast. Nggak kerasa bentar lagi kita akan menghadapi, akan menikmati playoff IBL 2021. Yes. Sebelumnya kita kenalan lagi. Halo, gue Idan, ada sobat gue Santun. Dimas Muhari. Iya. Kami bertiga hari ini, karena mau playoff nih bentar lagi, akan menyebutkan jagoan kami masing-masing. Siapa yang bakal jadi juara? Gue akan sebut, Santun akan sebut, Dimas akan sebut. Tapi sebelumnya, gue jelasin dikit dulu tentang playoff IBL ya. Jadi ada 6 tim yang lolos playoff, 3 dari divisi merah, 3 dari divisi putih. Di divisi merah itu ada Pelita Jaya, Lufre, dan Bima Perkasa. Divisi putih ada Satria Muda, Prawira dan West Bandit Solo. Nah, ada 6. 2 teratas dari masing-masing divisi ini ya. Satu pemimpin divisi merah, pemimpin divisi putih ini istimewa. Mereka langsung lolos ke semifinal. Dapat bye. Nah, di bawahnya 4 tim. Lufre akan berhadapan dulu lawan Bima Perkasa. Pemenangnya akan lawan Pelita Jaya. Prawira main dulu lawan West Bandits, pemenangnya akan ketemu Satria Muda. Semua game ini dijalankan dengan sistem best of 3 atau 3 terbaik. Siapa yang menang duluan dapat 2 menang, langsung lolos ke babak berikutnya atau kemudian juara ketika final. Semuanya best of 3 itu ya? Semuanya best of 3. Lu siap dengan jagoan masing-masing ya? Siap. Apa siap ditambah best of 5? Enggak, sebentar dulu. Oke. Prediksi awal dulu. Oh iya. Playoff masing-masing masuk enggak sini? Lu masih ingat enggak prediksi lu? Berapa itu? Pokoknya sih besar dia dulu. zaman itu dulu. Lu. Gua lolos semua. Oh iya, Lufre gue ya ada. Gua ngejagoin 1. Hah? Kamu enggak lolos 1 ya? Harusnya sih 2 Patriot. Oh iya, aku Patriot. Oh iya. Patriot kan cuma enggak boleh masuk playoff. Aku sih Lufre. Terus satu lagi West Bandit lolos dua-duanya. Lolos ya. Aku PJ doang. Iya. PJ doang. Nah, dia lu lolos semua gua. Wah. BPJ gua lolos. Dia bilang BPJ kalau nggak Bima salah Perkasa. Idan tuh ngomong gini. Main aman gua. Iya, Tapi BPJ SM gua dong. BPJ lolos BPJ. gua. Apa namanya? Klub, SM dan klub, PJ. Ya, klub lama udah pasti tertengger lah di puncak klasemen lu bilang. Kalau nggak salah gua bilang klub yang manajemennya bagus. Itu kemungkinan lolosnya besar. Ya, SMPJ dan BPJ lolos semua gua. BPJ karena dia ngerasa pelatihnya waktu itu ya. Iya, David Singleton. Oke. Sebelum kita bahas cuma satu nih. Juaranya siapa? Gue pengen kita bahas dulu match yang paling dekat. Oke. Yang paling dekat itu adalah sebelum ke final tuh Lufre lawan Bima Perkasa. Menang mana? Divisi merah. Divisi merah yang akan berhadapan dengan Pelita Jaya nantinya. Iya. Lufre lawan Bima Perkasa. Tun, gimana menurut lu kekuatan kedua tim nih? Jangan dulu disebut, kita nanti sebut lah. Oke, aku mengunggulkan Lufre, aku mengunggulkan Bima Perkasa belakangan. Tapi kita ulas dulu kekuatannya kedua ini. Gimana kedua tim nih? Kekuatannya ini di Dewa United walaupun Keceng mungkin nggak main ya, mungkin Keceng ya. Mungkin. Iya. Tapi kekuatannya sih aku melihatnya lebih bagus daripada si Bima Perkasa. Karena apa? Karena Jamar setelah regular season masih terlihat dia super. Super dalam tanda kutip ya. Dibandingkan pemain-pemain lainnya. Walaupun terlihat dia agak menurun menurutku. Dia body contact, body contactnya itu dikurangin sama dia, terlihat banget kok. Cuman dia tetap aja jadi masalah buat tim lawan. Pastilah. Jadi tetap aja. Jadi di sini aku akan mengunggulkan Dewa United. Soalnya Bima Perkasa kalau ngelihat skuadnya ya, ada Kempling, ada Febri. Febri itu tahu pasti kelemahan Jamar, kelebihan Jamar. Cuman Febri bukan di puncak fisiknya dia, performance-nya. Belum lah. Febri ada Indra, ada siapa lagi? Azarian bisa main nggak?
Itu sembuh belum? tanda tanya. Tanda tanya. Mudah-mudahan bisa main sih biar Ada tambah Bang seru Toyib, ya. Ada Bang Bang Toyib, Toyib ya. Galang. Ada Galang. Oh. Cuman Ada- aku kok masih melihat lebih mengancam Dewa United. Lebih mengancam Dewa United ya. Ya, dengan improve-nya seorang Kevin. Moses. Oke. setuju. Oke, Moses. Ya, itu mengagetkan loh itu sebenarnya. Aku pribadi kaget. Oke. Kita melihat dari sebelum-sebelumnya toh. Ya. Ini luar biasa dia improve-nya itu sebenarnya. Oke. Nah, aku megang Dewa United. Kamu Gitu apa, ya? Mas? Iya, aku kan memang milih. Dewa United. Iya, Nggak dari boleh sama dong. Iya, gak boleh sama dong. Soalnya gue Kamu juga megangin lupa aja nih. gimana? Soalnya gue juga lupa nih. Gak ada. Masa sih ini? Masa dipaksa sih? Siapa aja sih yang cedera di BPJ? Kemungkinan yang kemarin kita nggak tahu Gini, dia bakal sembuh atau ini enggak. yang tahu gue ya, Azarian. yang paling parah sih Azarian. Gue susah ngomong Adit aja deh ya. Ya, Adit, Radit ya. Adit cuma setahu gue lihat Galang main, Galang tuh selalu megang hamstring selama dia main terakhir setelah. Oh ya? Jadi itu sempat nggak main kan. Pertama lawan Lovre itu dia nggak main. Iya, kan? iya. Karena hamstring. Iya. Dia rest 2 game apa 1 game gitu main lagi dan. Iya. Cuma gue lihat dia selalu megang angkat-angkat paha. Oh, Berarti man. kan dia belum Nggak fix full, betul-betul iya, ya, nggak fit bukan betul-betul ya. recovery. Iya benar, belum recovery. Tapi ini kan lumayan ramah nih restnya Iya, nih. iya. Iya. Jadi kemungkinan comeback sangat dengan fit 100%. Iya. Galang sangat mungkin. Cuma Adit ini yang gue nggak tahu ya. Iya, iya. Karena berapa kali Adit cederanya apa sih dia? Dislokasi bahu. ya. Dislokasi bahu ya. Iya, nah itu. Si Adit sama Ali Mustafa Nah, iya Ali dua Mustafa itu. ya. sama-sama di Bali. Ya. Bareng satu game kalau nggak salah ya. Satu game yang sama lawan Satri, ya. Muda kalau nggak salah ya, betul-betul. Cuma kan lihat kalau gue bilang most improve di BPJ ya Adit. Iya, Ya, betul. Adit, Sepakat. Ya, kelihatan Nah, ya kok. sepakat ya. Iya, iya. Cuma tapi nih sekarang muncul nama Samuel Devin. Asik, iya, 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 Devin. iya. Orang-orang semua netizen menganggap dia tuh adalah ROTY. Potensial ya, Iya. potensial OTY nanti Iya kan? dari ya. Tapi ya gue tetap nggak tahu ya semua game dikontrol Adit semua nih sejauh ini. Iya. Itu yang gue takutkan kalau Adit sampai nggak bisa main nanti nih di playoff. Jadi ya Moses yang gila juga gitu Iya, iya. loh. Kalau Moses malah yang gue tahu semua orang bukan di timnya sebagai improve tapi di liga dia improve banget Iya, iya, iya. Moses. Jadi bener kata Mas Anton dan jangan lupakan Jamar ya, bener memang perannya Jamar. Iya. Jamar walaupun menurun. Iya, walaupun Menurun sih menurut. Cuman dia tetap masalah. karena kita Iya, tahu iya. mainnya Jamar sebelumnya seperti Iya, apa. betul. Masalah buat lawan ya. Masalah Iya. buat lawan, buat tim-tim lain tuh masalah Iya, dia. iya. Tapi ya sejauh ini kan ininya nih 0-2 nih. 0-2 menang 2 kali ini. pertemuan, dua-duanya Oh, kamu dimenang. prediksi 0-2. Enggak, bukan Di sebelumnya. musim reguler, di musim reguler. Aku kira besok ini. Enggak. Ah. Berarti kan ini nggak cuma peran pemain. Coachnya Bima Perkasa kan memang punya peran yang luar biasa juga. Iya, iya. Karena sesuai yang dia bilang juga. Dia Iya, kenapa iya. milih itu? Karena dia ngerasa coachnya ini bisa naungin semua Bisa pemainnya ngangkat gitu. oh ya. Dan kabar-kabarnya lagi nih. Ini kabar burung nih. Kabar burung. Iya, ya. Iya. Kabar Twitter. Eh, Ada satu orang yang bakal balik lagi di BPJ. Maksudnya, tapi kan nggak besok toh. Bisa jadi karena ada namanya di roster. Nuke maksudnya. Waduh, gua nggak tahu itu orangnya siapa. Reza, Nah, Reza kali. Gua nggak tahu orangnya Arfa, siapa. Arfa. Ya, pokoknya ada satu pemain, namanya dia masih ada di roster. Tunggu, beneran Nuka masih ada roster? Namanya di roster? Ada. Oh. We'll see ya. Iya, iya, Oh, iya, dia- iya. Oh, boleh main ya gitu ya. We'll see. Mau mengubah Enggak tetap. pertimbangan? Ini gua kabar burung ya. Iya, iya, Kita iya, nggak iya. tahu. Kabar Iya. burung tapi dia yang ngetut dia. Enggak. Yang bikin kabar dia, burungnya dia. Tapi gua tetap megang Dewa United. Di playoff. Ya. Karena itu yang dari awal gua megang dia, masa berubah gitu loh. Iya, iya. 3. Kalau gua 3. 2-1, oke. 2-1. Canton 2 game kan? 3 juga. 2-1. Jadi game pertama Kok lu itu kayak bingung-bingung gitu, Boy? Kenapa, Enggak, Boy? gua aku ini boy prediksiku ya. ya. Coba ya. Game pertama itu yang menang Bima. Oh, Bima Game dulu menang. kedua ketiga Dihajar sama Dewa Lufre. United. Oh. Setelah itu Dewa United tuh nggak terkalahkan sampai. Oh, belum. Tenang, simpan dulu. Ini dia belum prediksi. Coba ya. Gua rasa Jamar akan lebih ngotot ya di playoff. Yo. Gua ingat dia juara sama Satria Muda waktu itu
Jamar di playoff tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, Satria Muda juara. Hah? 18 ya? 19 apa yang juara? Oh, Setapak ya. 18 juara itu luar biasa tuh Jamar di playoff. Nah, gue rasa bisa muncul Itu ya. iya, bisa muncul kembali tuh. Kemudian mereka juga punya Kevin Moses tuh yang peningkatannya cukup signifikan dibanding musim sebelumnya. Itu bisa bicara banyak tuh Kevin Moses. Tapi memang kita nih kayaknya dari omongan ini yang gua rasa tuh kita tuh sepakat sebenarnya Bima Perkasa ini punya potensi untuk naik ya. Tapi ya itu tadi ketidakpastian cedera ini gue setuju. Khususnya di Pradit ya si Azarian Praditya ya si Adit ya. Tapi enggak boy. Ya gimana? Kalau aku mikirnya gini, Bima Perkasa itu mulai dari awal masuk roster, aku itu udah megang mereka sebenarnya. Oke. Cuman ternyata di lapangan sewaktu mereka jalanin regular season, kok nggak segitunya ya? Oh gitu. Iya, Nggak yang yang harapkan. Iya. Seharusnya dengan squad begitu yang mereka sekarang itu udah pasti ganas gitu loh. Tapi kok nggak ganas juga? Maksudnya ya mereka susah payah menang apa gitu. Iya. Kenapa begitu? Sebenarnya aku dari awal megang mereka. Iya. Cuman boleh nggak gue bilang gini, ada beberapa pemain yang menurut lu kayaknya nggak cocok nih dari situ gitu nggak? atau dia performanya turun dari sebelum-sebelumnya. Iya. Bisa jadi. Ya karena gue lupa juga ada Indra kan di sana juga di BPJ. Ada Indra. Nggak muncul ya, nggak. Dia stand up. Hah? Naik malah tapi malah statistiknya malah naik ya sebenarnya. Apa ya? Mereka belum klik aja mungkin ya atau sama lainnya. Bisa jadi. Ya, gua sih khawatir kalau misalnya ya mungkin bisa ngasih perlawanan sama bahkan mungkin bisa ketat ya, tapi asalkan si Adit sebenarnya seger nggak cedera. Kalau aku pribadi itu ya pengen menonton game ketat. Iya. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya menang jauh-jauh banget, aduh nggak enak juga ditonton gitu loh. Iya, karena ada potensi begini juga. Mereka menang 2-0 loh. Iya, itu lawan Louvre di musim reguler. Lu nggak bisa ngeremehin itu. Betul. Artinya apa? Setidaknya ini beberapa pemain yang kita perhatiin ya. Mereka berhasil jaga Jamar dengan baik. Betul. Nah, ini PR-nya Jamar nih bisa keluar nggak dari penjagaan anak-anak Bima Perkasa Yogyakarta pada saat playoff. Kalau gue bilang Jamar kalau nonton videonya BPJ lawan Louvre, Febri itu senyum-senyum kalau jaga Jamar. Dia udah tahu. Iya itu makanya gue bilang sama Mas Antun, mungkin Febri itu udah paham kelebihan Jamar, kekurangan Jamar. Tapi kalau Jamar nonton itu kan, kalau sebagai pemain gue kan, Febri tahi senyum-senyum, lihat aja ya. Ini gue senang kalau ada pemain ya. Jadi dia ada aspek-aspek tuh yang kadang-kadang kita nggak tahu, dia bisa lihat. Iya. Jadi kayak tadi dia bilang Galang sepanjang main kok Galang megang itu ya, megang hamstring. Ya. Lalu lu bilang Febri ketika jaga senyum. Jadi ya kayak gitu ya. Iya. Dan benar Febri memang lagi posisinya turun Mas. Tapi yang terakhir menit-menit terakhir Febri semua momentumnya. Dia kan memang drive lempar layup gimana bisa masuk gitu ya. Coba nanti kita lihat Febri apakah tambah slim atau enggak. Iya. Kayaknya kalau dia tambah slim, dia jadi masalah juga dia bagi tim lain. Tapi memang sejak beberapa tahun ke belakang sih emang Febri nggak jadi pilihan utama untuk main banyak, waktu yang banyak ya. Jadi emang si Om Febri ini kayak buat situasi-situasi tertentu. Iya, situasi tertentu yang bisa bikin kejutan, walaupun sudah nggak mengejutkan lagi. Febri pasti cepat, pasti speednya, spin layup. Pokoknya gue ingat Febri itu ada satu game lawan apa, tapi memang dia sering lakukan ini sih waktu main gue juga. Diganti Mas, langsung minta oksigen. Capek. Masa? Tapi emang dia sering lakukan itu sih waktu main di CLS. Langsung minta oksigen. Udah itu nggak main lama tuh karena kayaknya coachnya juga paham kan pemain seperti coach kan harus tahu pemain karakter semuanya kan. Pakai oksigen udah lama tuh di bench. Ya begitulah. Tapi ini game menarik karena kalau gue bilang head to head semua pemain sama. Merata gitu loh. Ada Wenda, mereka punya Adit, Samuel, mereka punya Dio Tirta gitu loh. Iya. Komplit lah. Oke, kita langsung biar nggak ini. Kalau gue yang menang game pertama itu Louvre, kedua BPJ, ketiga Louvre. Tapi ada overtime di ketiga. Anjir. Terakhirnya game terakhir. Game terakhir ada overtime. Boleh. Overtime. Jadi pas skor ketat di quarter 4 game 3 Samuel Devin layup masuk. Overtime. Overtime 3 kali lagi. Samuel Devin capek. Jangan 3 kali, kebanyakan 4 kali.
Istirahatnya sehari soalnya, besoknya udah main lagi. Lanjut game keduanya ya. Game keduanya siapa tuh? West divisi Bandits. Iya. Putih. West West Bandits gua pilih lawan. West Bandits ya. Iya. Wih. Berarti kan nggak boleh berubah. Iya, nggak boleh dong. Kenapa West Bandits? Sebenarnya gua nggak terlalu kayak paham semua pemainnya ya. Iya, West Bandit kan belum ada kan waktu gua main IBL 2020. Banyak baru-baru ya? Iya, mereka kan. Ada lah Johnny. Enggak, maksudnya enggak, tim ini enggak ada, tim ini Oh, nggak ada. tim ini nggak Iya. ada ya. Yang gua tahu adalah nggak tahu ya, gua kayak mikir Pringgo tuh punya faktor besar sebenarnya sih Iya. di tim ini. Karena gua tahu permainannya seperti apa, setenang apa Pringgo gitu loh. Iya. Makanya gue pilih West Bandit saat itu sih. Iya. Dan yang satu lagi ada Widi di situ gitu loh. Widi. Widi. Widianta Putra Teja. 2020 NSA kenapa di peringkat 1, peran dia sangat besar. Iya, di sini juga masih gede. Iya, makanya. Sejauh kita masuk regulernya 2021. Iya. Yang gak gue prediksi waktu 2020 mainnya kayak gitu adalah yang katanya bakal jadi Six Man of the Year. Siapa? Siapa namanya? Pemain Satya Wacana dulu. Kakaknya Mario Davidson. Andre Rorimpande. Bukan Andre Rorimpande loh. NSA itu. Andre. Ya. Dia kan six man nih. Apa sih panjangnya Andre? Andre Adriano. Dia Stapak. tuh selalu jadi six Stapak man Satya di Wacana. West Bandit. Iya. Defense hebat. Bola shooting yang gue gak lihat di 2020 dia bersama Satya Wacana kelihatan banget di 2021. Iya. Wah, keren Andre lah itu Adriano. pokoknya. Jadi malah Fadlan yang gak gue prediksi seperti di sparring-sparringnya, gak kelihatan Fadlan di regular season. Padahal nggak terlalu. Gak terlalu, di sparring kelihatan banget. Jangan-jangan Mario ntar muncul. Pemain pengalaman semua. Tapi yang gue lihat dari West Iya, Bandit, Mario ya. Iya. pertama adalah Widi dan Pringgo awalnya. Widi dan Mejoni Pringgo. ya Mejoni kita tahu lah mainnya kayak gimana gitu loh. Kenapa lu nggak mengunggulkan Prawira? Apa? Apa ya? Iya waktu itu nggak dia lihat dia 2021 pas gue lihat regular seasonnya luar biasa juga sih Prawira. Cuma saat itu gue hanya memikirkan pemain yang gue kenal banget lah gitu loh. Oke. Ada Pringgo, ada Widi, ada Mejoni ya. Gue pilih West Bandit. Oh, Bandits, oke. Don. Prawira. Prawira. Wih, Bandung, ya. Kamu pilih itu ya? Prawira 21 aku menang. Yang waktu kemarin timmu juga Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini kan baru toh. Oke, baik. Iya. Oke, Jadi Prawira. Prawira Kenapa? menang 21. Jelas kalau ini. Kenapa? Satu MVP. dia menang di faktor point guard. Pemain ya, Guardnya Point ya. guardnya, guard Adanya bukan ya. banyak point guard, guard lah. guard ya. Di sektor guardnya itu menang mereka sudah pasti. Ada si playmakernya si Arif. No, startingnya pasti Januar. Starting 5-nya pasti Januar. Janu. Sejauh ini selalu dia. Tapi Arif yang Arif ya secondnya, yang iya. diunggulkan Ya, Arif ya Januar. boleh. Ha. Tapi aku mengunggulkan Arif. Arif. Arif, ya. Arif yang bakal. Oh, nih buat pelatihnya Prawira. Tapi- Mas Anton menggunakan Arif. jelas Nah, ini. iya. Tapi aku Arif yang gue jagokan di situ. Oke, terus Terserah dia mau masang siapa. iya, benar. Kalau itu timku pasti Arif. Oke, Ngapain terus. buang waktu kita nyoba-nyoba Oke. Ini Itu tuh. playoff lah ya. playoff? Oh, yoi. Arif terus posisi kedua siapa lagi kalau udah Abraham Damar. Ya, pasti. Ya toh? Pasti. Senternya langsung si Firman. Firman, bukan Pandu ya? Pandu dan Firman. Pandu posisi 4. Oh, Pandu masih 4. Oke, Iya, oke, pasti. lanjut, Iya. lanjut. Bisa Oke. main. Itu tuh. Reza Baru satunya. ditambah lagi siapa? Reza. Difta. Oh iya, Difta kaptennya. pertama. Difta Ya, kaptennya. Difta. Difta itu kalau situasi begini itu sangat berperan loh. Iya, betul. Iya, Difta iya. itu. Pengalaman. Mentalnya itu mental baja lah Difta Iya, itu. Orang itu nggak mau tahu pokoknya aku harus menang. Gifta Gitu. ya. Karakter Difta kelihatan banget kok. Kayaknya Difta itu satu-satunya pemain yang belum berpindah-pindah klub kayaknya ya. Belum. Ya, Garuda situ dari terus dulu ya, ya. iya. Ya, Difta itu ya itu kalau playoff gini ya Difta itu pasti berperan besar lah. Iya. Nah, kalau di West Bandit kan memang ada Pringgo, ada Widi. Tapi yang lain-lainnya supportnya itu ya masih biasa lah gitu loh. Ya Oke. jadi 21 lah buat Prawira. 21 juga ya? 21 tetap Bukan ada yang 3-0. diambil. Oke. Jadi Iya. pertama itu Prawira menang, habis itu West Bandit, habis itu Prawira langsung menang unggul jauh. Iya. Oh ya, di regular season si Prawira unggul ya dari West Bandit 2-0 dua kali 2-0. pertemuan dua-duanya. Unggul West Bandits. Tadi lu bilang apa? Unggul Unggul Prawira. Prawira. Iya. Oh, unggul Prawira ya. Tapi skornya tight terus, ya kan? Game Iya, 1 tight terus, ya. 6-2 6-5 menang Prawira. 6669. 6-2 kan tight terus.
Jadi tinggal Lu boy. Idan. Ya dia pasti Prawira lah. Gini. Oke. Menurut gua game antara Prawira lawan West Bandits nanti Gitu nggak enak, Oh, gua kira nggak gitu enak udah. ditonton menurut gua. Oh, nggak enak Kenapa? ditonton. Dua tim nggak konsisten menurut gua. Keduanya apa salah satunya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi lo pertama di awal-awal gitu kayaknya wah nih Prawira nih bagus gitu. Ya main gitu. Koreksi gue kalau keliru ya. Pas lawan SM pertama menang ya. Ya. Ya menang. Terus lawan keduanya jauh banget ya. Jauh banget ya. Jadi itu yang gue bilang gak konsisten. bisa jadi itu tapi kemudian juga bisa bagus di beberapa game gitu. Sama Si juga. Prawira, si Iya. Prawira. Sama juga West Bandits juga begitu. Jadi nggak Masih mencari-cari ya iya nggak yang formulanya. wah ini enak nih ditonton. Menurut gue begitu. Terus kemudian dua tim nih kalau catatan kita ada dua tim yang 3 poinnya jelek. Sosokan nembak 3 point tapi wah ini 3 point. Ya mungkin itu karena West Bandit Field goalsnya dibuat 30 semua 3 poinnya. coba Mario dipasang lebih banyak. Nah, harapan gua dia di 2 poinnya boy. Siapa? 2 poinnya, adu 2 poinnya nih Oh, oke. bisa jadi sama-sama bagus. Paint Entah gitu itu ya. lewat masuk Iya, ya paint, benar, ya. main di paint atau memang main adu pemain besarnya. Pringgo seperti kita tahu Kuat di dalam. iya udah dominan kan dari zaman dulu kan. Kalau Pringgo tuh reboundnya gua nggak tahu catatan reboundnya masih bagus nggak sih Pringgo? Masih dia- bagus kan? Box Iya. out positionnya tuh bagus itu. Di loh. West Bandit ini ada Roni kan sebenarnya. Oh iya. Benar. Oh, Cedera iya. Syaroni ya. Kemarin Bagusan. Waduh. beberapa waktu yang lalu tuh ada cerita di Patriots si Dame kena sikut Pringgo gitu. Sampai nangis katanya. ya. Tapi apa ya itu menggambarkan kuat banget sih menurut gua gitu. Pringgo bahkan ya seperti yang dulu bilang Pringgo lebih kelihatan daripada Fadlan. Iya, di regular season karena Iya. di sparring gue liat Fadlan yang muncul banget. Iya. Cuman ya itu tadi adu tembakan 2 poinnya bisa sangat seru nantinya. Walaupun Oke. oh iya, Oh iya yang 4 pemain 4 dan 5 lah dia tuh. Patrick Nicholas rookie dan cukup baik ya di posisinya bermain ya dan jadi Kuat jangkar di West Bandits. Gua kalau disuruh milih mana gue masih berharap Prawira menang dan bisa mengeluarkan Prawira seperti ekspektasi kita gitu. Oke. Abraham sih sebenarnya masih tetap bagus ya. Tapi kayak misalnya Hans Abraham, Iya. lalu kemudian juga si Arif kelihatan Reza, bagaimana. ya. Wah Reza sama Reza Pandu. Guntara. Iya Pandu. Reza sama Pandu tuh buat gua kalau bisa optimal ya itu David sama si Tim Duncan tuh. Posturnya hampir serupa sebenarnya. Kalau misalnya efektif dua-duanya bisa main oke sih. Apalagi kalau Firman tuh sebenarnya kan diem di bawah di baseline Iya, tuh iya, tinggal nunggu passing tuh Iya betul. nggak ada orang tahu ada Firman gitu. Nah, Iya itu yang beberapa gua kali suka. pick and roll-nya Prawira, Firman dan Abraham selalu berhasil loh. Nah, Firman ya. Firman Ya. sama Abraham tapi ya selalu kadang Arif. Iya. Nah, itu. Jadi gini kalau Idan bilang Mario nanti dimainkan playoff, gue minta tolong Prawira Yuda dimainin. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Yuda siapa nih kasih tahu dulu. Jadi Yuda Saputra tuh sebenarnya punyanya Prawira. Iya. Tadi dimainin di Indonesia Patriots. Oke, berarti tadi siapa? Gua jagoin Prawira, Santun siapa? Prawira, Dimas, West Bandit Solo. Skor. Lu berapa? 3-0 enggak kan? 3-0 enggak ada, Boy. Enggak ada. 2-1. 2-0. 2-1 lah gue lah. 2-1 juga. Cuman kayaknya nggak seru sih. Cuman kayak nggak seru, cuman ya 2-1 lah gitu. Oke. Brak. Ya udah selesai, ada yang menang gitu. Langsung ditunggu sama Oke. Jadi Yang kita merah. bahas pertemuan match up semifinalnya ya. Tadi Iya. berarti Santun PJ, sama kita. PJ sama Louvre ya. PJ sama Louvre menang mana tuh? PJ 2-0. PJ 2-0. 2-0 dengan skor jauh. Wow. Langsung aja gua ngomong. Kenapa? Iya, Iya, ada alasannya dong. Beda level, Boy. Wih. Beda level.
Beda level. level. Ngerinya beda level pemain Ya sama mudah-mudahan aja. Lovre membuktikan aku salah. Ya, Mudah-mudahan. oke. Tapi kan prediksiku kan Ya, terserah aku. Iya betul. Iya. PJ itu 2-0. 2-0 ya. Itu sudah pasukan bombardirnya itu udah pasti luar biasa itu seperti Iya. Prastawa, Hmm. terus apa Hargian. Defense-nya juga baru kuat banget. Agassi, baru Monomimbar. Vincent sih di defense aja. Defense bagus nggak sih Vincent sih? Vincent Lumayan lah dia. biasa. Tapi PJ defense ratingnya paling tinggi nggak? Enggak, peringkat 2 Peringkat 2 setelah SM SM. Gimana? Dan dia cuma kalah satu PJ. kali sama SM. sama SM di musim reguler. Lu tadi menang PJ 2-0. Kedua 2-0 langsung. Dimas, Regular season juga Lovre kalah ya. sama lu PJ. tadi nggak jagoan sampai tadi Mas? Lu Fred juga? Lovre. Ya, kalah Lu ya, lawan 2-0 PJ. ya. Di regular season kan? Jauh ya. Jauh. PJ. Gini. Head to head sih kalah jauh sih secara materi ya. Tuh dia ngakuin juga. Bener materi. Head to head. Lawan PJ soalnya boy. Iya, Tadi kan bener, beda. makanya. Materi. Ya. Materi pengalaman jauh. Pemainnya Lovre ya masih baru-baru semua. Ya, pengalaman juara semua tuh. Siapa? Jamar juara. Nah, terus Jamar juara 2 kali Ya, jangan salah lu. terus? SM sama CLS. Wenda Wijaya. banyak. Juara, Terus? juara banyak. Iya, terus Siapa namanya? siapa? Ayo. Keceng. Ayo, kacang Kacang main. Hah? Gue sebut yang juara aja ya. Mana tuh enggak? Gitu, kalau secara materi sih ya. Tinggal apa ya? Strategi pelatih lah kalau udah gini nih. Iya ya. Strategi pelatih. Gua Siapa sih nama pelatihnya? satu Bedu, siapa satu Bedu nama Coach panjangnya? Hoki, Coach Andika. Coach Bedu dan Coach Bedu. Hoki. Jadi tapi gue nggak pesimis. Lovre bisa ngasih perlawanan. Oke. Cuma masih melawan ya, gitu ya. cuma ini gue ngomongin materi aja nih. Iya ya. Jauh kalah. Materi Jauh pemain. kalah, ya. Jauh banget. Oh, kira hasilnya. Jauh banget kalah materi. Berarti tersirat ini kayaknya, tersirat. Mau head to head tuh aduh. Tapi susah gini, lah, susah. gue mau nanya sama kalian berdua. Hmm. Di catatan kita nih pengamatan teman-teman main basket, PJ ini adalah tim yang hampir sepanjang musim reguler cara bertahannya itu adalah full court. Full court. Nah, iya, itu Full dia. Itu dia. Jadi menurut lu sebagai pemain gimana sih cara mecah pertahanan full court? Itu kan main baru inbound dari baseline udah langsung dijaga kan? Iya. Itu hampir sepanjang musim reguler, Iya, iya. sepanjang game Nah. PJ itu melakukan itu Oke. gitu. Kalau kata pelatih tuh, Ha-ha. mecahin full court cuma satu, bola tuh harus selalu di tengah. Bola harus selalu di tengah. Jangan ada di samping-samping. Karena kan kalau samping-samping di trap, dia punya teman, ada 3 orang jadinya, garis lapangan. Kalau di samping. Oh, teman yang jaga punya teman. Iya, kan udah di Ah. trap 2 orang, tambah satu lagi garis. Iya, iya. Itu kata coach-coach tuh. Iya. Jadi kalau di tengah punya luas daerah Masih bisa kemana-mana jarak masing ya. sangat besar gitu loh. Jadi itu salah satu cara pemecahan paling gampang untuk Iya. full court press. Iya. Kembali lagi, pressure sama yang memegang bola sangat tinggi juga Betul. karena melihat anjir full court press. Belum apa-apa udah dijaga gua. Iya. Dan itu kembali lagi kita ngomongin teknik apa ya, ilmu yang kita berikan kepada anak di usia dini. Oke. Jadi saat pemain big man yang memegang bola saat di full court press makin panik, coach makin marah-marah. Pasti bolanya jangan passing ke big man. Oke. Bola tuh kalau di trap harus sama pemain kecil-kecil semua. Oke. Nah, itulah kenapa seluruh pemain dari kecil harus tahu semua cara dribble yang benar seperti apa. Oh, oke. Nyambung akhirnya ya. Ya nyambung. Iya, betul. Nah, itu pemecahannya sebenarnya itu, Boy. Bola di tengah aja udah aman sebenarnya. Bola tengah aman. Karena semua pemain di lapangan, 5 orang pemain di lapangan, 1 2 3 4 5. Semua percaya yang bisa megang bola adalah pemain 1 dan 2. Setidaknya kalau pemain 1 udah dribble bola, aman. Relatif Itu yang aman. Nah, itu yang paling penting. Oke. Jangan sampai di trap pemain 1 juga kepanikan gitu loh. Ya. Jadi ya, Dan iya betul. Jadi full court itu memang membuat lawan panik ya. iya, Jadi itu dia. belum apa-apa tuh efeknya jadi buru-buru mau ke Iya. depan, lepas turnover gitu. nah. Jadi gue nggak tahu sih apakah kita punya catatan atau enggak. Setiap lawan PJ tingkat turnover lawan seberapa tinggi ya? Oh, Harusnya banyak. tinggi ya. Harusnya tinggi Kalau ya. gue lihat Ya. berhasil mulu loh full courtnya Full courtnya PJ ya. sangat berhasil, rapi kalau gue bilang. Kalau Iya, kata iya. coach itu rapi banget gitu loh. Padahal nggak tahu ya, mungkin coach Hoki ini benar apa enggak. Menurut gue semua coach tuh kenapa melakukan full court press bukan buat intercept, tapi buat mengulur waktu menyerang. Biasanya begitu. Iya, gitu loh. Memang nggak diunggulkan buat intercept.
Tapi setidaknya lewat Habis waktumu. Iya, back court ke front court. Iya. Nyerang tinggal 10 detik gitu Betul, loh. iya. Kan akhirnya makin panik. Iya, gitu iya, aja sih. Iya. Itu yang gue takutkan nih sama si Lovre gitu loh. Iya, iya. Tadi Santun udah ini ya tentang PJ sama Louvre ya? Udah 2-0. Oh, iya. 2-0 ya? 2-0. Kamu boy belum boy? Ya sudah lah sama Apa, aja gue 2-0 juga? 2-0 juga. Gue 2-1. Unggul jauh. 2-0. Poinnya? Oh, 2-1. 2-1. Adalah satu yang ada satu yang ketat lah. 2-1. Ada satu yang ketat. Duanya siapa? Hah? Duanya Ya siapa? PJ lah. Masa Lovre? Loh, kok dia ngetawain timnya? Jadi lu sebenarnya ngomongin siapa aja? Dia ngetawain timnya berarti. Iya, iya. Wah, ah ini agak preme weh. Loh, kan aku bilang 2-1. Iya. Kan gak tahu siapa duanya. Penting aku 2-1 skor. Donald mana bisa begitu? Harus kasih tahu. Ngawur dong. PJ. Nah, PJ sudah pasti PJ. Iya. Enggak Lovre gue. Oh, Louvre. Lovre. Louvre oke. Lo Gua Kan 2-0 deh. prediksi. Oh, iya, Iya, enggak apa-apa prediksi. sudah. Prediksi. Nggak Gua apa-apa. 2-0 lah. Satu PJ ya. PJ Karena kan jauh. dia dari awal dia main PJ. PJ jauh, satu lagi satu lagi 30 detik terakhir skor ketat, mirip-mirip Regi Mononimbar. Poin. Poin. Tabrak-tabrak. Menang 2-3 poin lah, fall masuk jadi 3 poin menangnya. Wih, keren juga ya, Boleh. ternyata kebukti ya. Iya. Terus kita Sebelahnya di sebelahnya. Prediksi pindah. nih, prediksi. ke White ini. Satria Tim putih. Muda. Tadi lu siapa Ton? Prawira ya? Prawira. Ah, Satria Muda lawan Gue West Prawira. Bandit ya. Iya, iya. West Bandit. Gimana Ton? Ayo Mas Anton. Satria Muda Prawira. Ini pemain Satria favoritmu Muda kan Prawira SM menang 2-1 ini. 2-1 tapi. 2-1 di game Sesuai dengan skor itu ya. Satu sama ya di itu ya. Di match 2-1 reguler. SM. Sama ya? Iya. Wow. pertama menang SM, habis itu Prawira balas, terus SM. Bagus sih soalnya si SM ini memang apa ya? Apa? Kalau menurutku agak menjengkelkan. Kenapa menjengkelkan? Dia terlalu dominan gitu Oh, loh. dari dulu itu. Iya. Dari dulu. Menjengkelkan, dominan. Terus memang mereka itu hebat sekali membuild tim itu yang isinya pemainnya tinggi rata-ratanya tuh bagus dia 190 itu banyak banget itu dan mereka itu bermain efektif. Maksudnya levelnya itu mirip-mirip. Mulai Rivaldo, terus Avan, terus Juan Loren, Oi, si Sandi. Siapa lagi? Sitorus. Bima kenapa enggak main ya? Oh, enggak tahu, ini kan aku nyebut. Itu tinggi. mirip-mirip. Nah, Oke. di guardnya Hardianus. Terus apa sih? Coki. Coke. Coki lagi Coke. Coke. Bahkan Wisnu pun Wisnu. sebenarnya kalau dia Wisnu kayak bahas dikit. Oh, ini kan ini mana oke lari Wisnu gimana? Aku agak kecewa sama Wisnu. Apakah itu instruksi Pelatih. pelatih atau dia yang begitu ya? Soalnya aku tahu banget Wisnu ini Jago waktu banget. di CLS jago banget. Jago banget, boy. Nah, Wisnu ini kenapa kok jadi kayak anak bawang? Asik. Netizen memperhatikan enggak? Iya, Seolah-olah dia masuk cuman terima bola passing. Wisnu bukan begitu. Iya, iya. Wisnu itu bisa mengolah bola, penetrasi jago. Iya. Aku melihat kok jadi begini ya gitu loh. Iya, iya. Apa Wisnu? Kalau Wisnu itu macan harusnya dia tuh. Iya, iya. Kalau dia dilepas luar biasa. Ya mudah-mudahan Bisa tambah bagus. bisa tambah bagus lah. Soalnya harapanku Wisnu itu besar. Jadi kamu pegang SM tadi ya? SM. SM. Skuadnya memang lengkap. Iya. Menjengkelkan lengkap tapi. Iya, iya. Ya, SM. Arki udah saya tanya. Tambah bagus ya? Nggak usah diomongin. Arki tambah bagus. Iya. Luar biasa dia Terus sama, Mas? improve ya. Kan gua SM West Bandit ya. SM West Bandit. 2-1 menang SM. 2-1 menang SM. Karena ya bener lah SM terlalu ini ya. Kamu kan pernah mau masuk SM? Enggak, siapa yang bilang? Power banget sih memang. Loh ini netizen ini pernah mau masuk SM dia nih. Parah sih mainnya. Masalah gaji aja. Awal-awal sih gua ngelihat belum ada Sandi loh. Sandi Ibrahim belum main tuh. Sandi ya. Awal-awal. Gitu dia main ya buset. Iya, iya. Nembaknya masuk, drive ya oke Iya, gitu iya. loh. Jadi dari sisi manapun di SM gua nilai Iya. belum kelihatan lemahnya di mana gitu loh. Iya. Dari sisi apapun loh, Boy. Iya. Apalagi ngomongin pelatih gitu loh. Hmm. Tapi ya gua harap nanti Berapa? 21. 2-1 West Bandit
Kasih perlawanan. West Bandit ya. Oh iya, salah. menang SM. Menang SM. Oke. Kasih perlawanan West Bandit gitu loh. Iya, Tapi iya. Oh, masih ada perlawanan. dari segala sisi SM sulit banget dicari kelemahannya. Ya, oke. Udahlah capek gue ngomongin SM ini, memang Kamu boy. luar biasa lah di regular season tuh. Gue mau lanjutin tadi tentang SM. Ya. SM ini dominan dari 20 tahun yang lalu gitu. Udah 20 tahun lalu. Iya, manajemennya bagus banget ya. Bagus banget. Mempertahankan konsisten Salahnya sekonsisten itu. klub-klub yang lain. Waktu itu Iya, dia- betul. Salahnya klub-klub yang lain kok nggak bisa ngalahin. ditawarin masuk manajemen tapi dia tolak. SM, Manajemen SM, Santun. ya. Enggak, aku point guard boy. Enggak manajemennya. Enggak mau aku main ngapain kita main pemain deh. Gue mengunggulkan Prawira. Woi. Sebenarnya aku pernah ditawarin setapak. Masa sama? Nanti kok mau ngeliat ini apa-apaan. Prawira. Prawira tuh peringkat berapa di offensive ratingnya? Peringkat 2. Tapi ini akan menjadi pertandingan yang seru. Kenapa? SM itu defensive ratingnya paling tinggi ya. Paling tinggi di liga saat ini. Musim reguler. Iya. Bahkan menurut catatan kita di Main Basket, boleh jadi SM defense-nya saat ini paling kuat dalam 5 tahun terakhir. Iya benar. Bagus loh dia itu. Ya, defense-nya itu akan jadi PR besar buat Tuan Andre Iwadi. Oh iya coach. Oh, iya, Sebagai Coach Andre. kepala pelatih Coach dan Andre. untuk Andre. memecahkan itu. Sebaliknya pun menurut gua ketika dia offense matiin Arki aja udah. Karena SM ini 3 poinnya sedikit sebenarnya musim reguler. 3 poinnya sedikit dan gak jago 3 poinnya. Kelihatannya jago tuh sebenarnya gak bagus. Enggak ya? Berapa akurasinya? Karena gue liat Sandi itu loh masuk kadang 3 berturut. Cuman gitu loh. Sandi in total ini ternyata cuman secara total 29% aja. Oke. 29% tuh ya bisa di liga kita bisa dibilang bagus lah. 1 dari 3 lah ya. 1 dari 3 gitu. Tinggal banyak-banyakin nembak. Tapi gue sangat berharap seperti yang gue bilang tadi, Prawira muncul sebagai Prawira yang diekspektasi harapkan ya. yang kita harapkan gitu. Bagaimana caranya agar ketika Arki fake tidak loncat? Nggak mungkin kayaknya. Kalau Arki fake Iya. jangan loncat. Kalau temannya loncat, Kelar. teman yang lain sudah siap tutup kanan, tutup kirinya. Yang lucunya Ngerti itu nggak? kan sebenarnya orang tuh tahu dia bakal nge-fake kan. Iya. Tapi tetap lompat. Tetap lompat. Nah, itu dia. Insting Tolong itu, Tuan insting. Andre Iwadi, Iya, dilatih. kalau ini Nggak usah nge-fake, Arki nge-fake, jangan lompat. Besoknya Arkin langsung nembak. Teman-temannya kalau lihat temannya lompat, segera tutup kirinya karena Arki ke kanan gitu. Iya. Terus plus tabrakannya Arki itu loh. Nah, dua orang. Masih mental boy. 2 orang boy, mental boy, yang besarnya mental sama Arki. Mental. Kecuali Galang kali, Galang. Kecuali Awan. Awan nanti mention ya. Iya. Oke. Siapa lagi Awan ini? Wah, itu dia tuh faktor yang Oh sulitnya itu. iya. Nah betul. Mainnya di Mahaka. Nggak salah aku Iya. menjagokan mereka. Tapi kan tetap nggak boleh ada penonton. Iya, tapi ya tetap ada peluang lah untuk bisa mencuri kemenangan di sana. Prawira ya. Iya, 2-1 ya. 2-1 lah. Yang pertama SM, Yang pertama SM kayaknya. baru Prawira. Loh, kamu menang Prawira tuh? Iya, menang Prawira gue boy. Oh, Kamu SM kan? SM dong. Tapi dia padahal SM Prawira juga kan? Gini, Iya, betul. setiap kali ngomongin Prawira, kita nih Prawira. dari tadi kayaknya miss nih ya. Apa tuh? Jangan lupa kan Abraham. Ini pemain berbahaya loh. Berapa poin per game? 18. 15 poin per game loh. Di bawahnya Jamar dia kan. Menitnya lebih kecil, menitnya kecil banget. Kalau minute Abraham, play ya. iya, Abraham masih berbahaya aja menurut gua. Dan siapapun yang lawan Abraham, ya pokoknya Prawira akan sangat Berarti- diuntungkan dengan Abraham. Beda-beda kamu. West Bandit sama SM. Ya, yang menang SM. SM. Oh, sama berarti kita. Tinggal perbaiki juga 3 poinnya. 3 poin para pemain Prawira. Oke. Itu kan sebenarnya shooter. Hans tuh shooter Iya, setahu gua ya. Murni. Shooter gitu. Perbaikin tembakannya. No hesitate catch. Iya. Sikat. Firman Kuat di bawah. lebih kuat. Firman gak akan lompat lah kalau sama Arki karena Iya. gak akan lompat kayaknya Firman. Kayaknya itu ya PR-nya ya kalau buat menghentikan Arki si siapa si Pandu ganti-gantian sama Wiguna. Reza itu. Iya. Oh. Ganti-gantian gagal Arki. Bukan Difta. Enggak. Difta. Kalah size dia. Iya. Walaupun Difta tetap orangnya ngotot kan, Iya. cuman kalah Iya. size. Si Arki pasti memanfaatkan itu. Difta dalam beberapa kesempatan juga 3 poinnya bisa jadi ini sih. Kembalikan keadaan. Difta tuh lama-lama bisa jadi kayak Febri dalam perannya ya, dia Momentum bisa ya. momentum. Ha-ha. Wih, seru ya. Langsung ketemu final berarti Kita Boy. final
Lu sama finalnya tuh gue berarti Gua Lovre Prawira SM. lawan PJ ya. Aku PJSM. Gua Lovre SM. Hah? Kan tadi gua bilang Lovre yang menang. Iya dia Lovre dia. Aku Kita agak mulai aneh. dari Kenapa agak aneh? Nggak apa-apa Kan lu. prediksi ya. Iya gak apa, siapa tau menang lo bisa Siapa aja. tahu. Siapa tahu. Lovre lawan SM Regular season. kalah. Siapa yang kalah? Menang dia. Nah, Satu sama. Oh, iya. Enggak, cuma satu kali pertemuan. dong. Iya satu menang. Nah. Menang. Saya menang. Iya. 1-0. Ini berapa? Final berarti apa? Best of 3. Best of 3. Iya harusnya 5 lah ya. 7 lah. Jangan kebanyakan. 5 lah. 5 seru. Iya. Kok 3 terlalu sedikit. Iya. Ya apa ya, sulit juga ya ngomong. Sangat beda sih auranya regular Iya. season dengan final Iya, playoff. betul. Persiapan sangat penting nih. Main di kandang SM, Iya. ya kan? Main di Mahaka. Bekas rumahnya Wenda sama Iya, benar. Jamar. Sama Jamar juga. Iya betul. Iya benar-benar. Harusnya sih masih ada story regular seasonnya masih ada sih harusnya ya. Jadi seru lah. Gue nggak tahu nih ya, seru lah pokoknya. Donda harus sebutkan siapa menang. Menang lah. Aduh, next dulu. Next dulu. Apa yang next? Next dulu. Gua Aku berani, PJSM. Iya. PJSM. Iya, PJSM ya. Aku PJSM. Yang menang SM. Nah, 2-1. 21. 2-1. Di situ pasti skemanya Arki menggila itu. Arki. Arki menggila walaupun Pras juga ancaman, tapi aku kok melihat begitu komplitnya skuadnya SM ini loh. Komplit. Iya. Pemain-pemainnya itu Gak ada yang lemah kan? Gak ada sisi lemah. iya, jadi siapapun yang masuk Aman. itu udah langsung cun gitu loh. Hmm. Bayangkan nggak misalnya aku tanpa mengurangi respect sama tim lain ya. Iyalah. Kalau di tim lain contohnya kayak Lovre. Si Wenda masuk, Wenda keluar. Oh iya. Yang ganti siapa? Aku langsung aduh kenapa langsung tapi kan Wenda kan perlu cari ambil napas toh. Iya betul. Semua tim harus begitu kan. Di SM enggak, siapapun yang dimasukkan cun. Iya, Itu loh. Bukan Segila. Wenda tuh bukan tarik napas. Wenda tuh terlalu banyak fall. Terlalu banyak fake tapi kepala doang. Banyak banget fall. Kadang dia halftime udah 3 fallnya. Kan Oh, ya? bahaya kalau di pertandingan playoff, semifinal, Iya, final iya, kan iya. bahaya. Menang PJ boy ya? Menang SM ya? SM 21. SM Gue 21. Lovre aja deh 21 juga. Oh Lovre 21. Iya. Wah, itu mengada-ngada sudah ini. Prediksi kan? Prediksi. Boleh dong prediksi. Enggak apa-apa sih. Iya. Tolong apa? Netizen. Penggemar Kevin SM serang ini. Kan gue nilainya dari regular season. Iya. Enggak apa-apa sih. Masuk akal. Itu kan hak asasi Anda. Hak asasi ya. Regular season kan 1-0 Iya, menang iya. sama. Oh iya karena jadi gabung sama SM. Jadi begini. Enggak lah, nggak boleh diungkit berita yang lama. Tolong Pak Erick Thohir telepon Dimas. Iya. Gitu ya. Gak apa-apa boy. Iya, Apa? jadi Kamu apa boy? sekarang. Prawira Pelita Jaya ya. Prawira Pelita Jaya. Oh iya ya, Prawira Pelita Jaya. SM enggak lah dia. Prawira 2-0. Iya. Hah? Prawira 2-0. Prawira. Tapi gamenya dua-duanya ketat. Kenapa boy? Prawira 2-0. Iya. Oke. Abraham menggila. Abraham menggila, Atau Arif menggila. shooternya menggila semua. Jadi gue membayangkan skenario yang agak berbeda ya. Jadi dia akan mulai gue sih akan siapa satu lagi Govinda ya. Defense bagus ya emang luar biasa defense. Oh iya. Defense Govinda itu Govinda emang tuh syutingnya bagus juga. Iya. loh. Tapi yang kelihatan kemarin improve si Siapa? Batistuta. Gabriel Gabung. Batistuta ya. Itu starter itu. Iya. Iya. Starter kan? Ini akan jadi pertandingan. Kenapa gue bilang skornya 2-0 tapi dua-duanya Prawira ini akan jadi final yang bakal akan keren gitu. Oke. Karena dua-duanya akan ngandelin kecepatan. Seperti yang tadi kan dia main full court ya. Aku kebayang dia mereka. Full court ya. Dia kan main full court tuh. Lu kalau ngelihat Govinda sama Regi Mononimbar kalau jalan kayaknya wah anjir tenaganya kan semua udah keluar semua tuh. Sampai warna merah, balik hijau gitu semua gitu. Jadi tapi gua rasa Prawira akan bisa mengimbangi dengan bermain lebih tenang. Mudah-mudahan bisa gitu. Karena gini juga, gue lihat Reza sama si Pandu itu juga sebenarnya dua pemain besar yang cukup lincah. Punya faktor juga. Iya. Lincah dia. Lincah. Jadi dan Reza itu gue ingat
Zaman sekarang lah, Reza juga sebenarnya bisa nembak dari luar. Iya betul. Reza Guntara tuh bisa nembak dari luar. Jadi kalau misalnya ketika dia sudah bisa mengancam dia dari luar gitu, yang kecil-kecil bisa masuk gitu. Tanpa meninggalkan yang kecil juga masih ada, bisa di luar, kayak misalnya macam Hans Abraham masih bisa di luar. Satu lagi siapa namanya yang aduh kok gue lupa ya. Danny Ray. Oh, Danny Ray 3 point juga gak sih? Danny Ray itu dari Satya Wacana ya? Enggak. Danny Ray 3x3 terus langsung Prawira ya, langsung Garuda ya. Itu. Walaupun memang akan ada perlawanan yang cukup kuat dari Satria Muda gitu. Arki pasti akan Arki lah. Kok Satria Muda PJ? Sorry Pelita Jaya. Anjing. Nanti edit. Aku tadi bingung. Nyasar ya. Iya Pelita Jaya. Tapi nanti Pelita Jaya juga akan edan lah ngototnya ya. Apalagi Prastawa. Iya. Kalau pemain cepat sebenarnya Vincent tuh center cepat. Head to headnya adalah Pandu. Ya kan, dua-duanya sama cepat karena Pandu tuh bisa sprint bolak-balik gitu loh boy, dari offense to defense to offense itu loh. Transisinya sangat bagus. Prawira kan kelebihannya di situ. Kalau ada Pandu di starting five-nya nanti atau lagi bermain gitu loh. Jadi cocok sih si Vincent ngelawan Pandu. Vincent tuh kan cepet juga kan, lari. Aku itu kadang-kadang loh boy, membayangkan Vincent ini harus sering-sering menonton gamenya Giannis Antetokounmpo. Kalau dia bisa bermain gayanya Giannis itu luar biasa. Yang dia bisa ngerangsek ke dalam seret dengan powernya itu. Dia kan panjang toh. Dia paling tinggi kayaknya ya di liga sekarang. Enggak lah, Isman Thoyib dong. Enggak lah, tinggi dia. Tinggi. Dengan gitu, dia kan Vincent ini dengan tinggi segitu larinya tuh kayak orang normal. Iya, cepat. Enggak yang aneh. Makanya aku banyak-banyak lah nonton cara bermainnya. Itu pasti luar biasa. Oke. Kita udah menemukan juara masing-masing ya. Dan prediksi ya. Kerennya juara kita beda-beda nih. Kamu apa? Lovre juara? Dia Lovre juara. Gua Prawira. Kamu dibayar Lovre berapa? Enggak. Kok bisa Lovre? Kan prediksi. Bayar berapa sama Prawira? Kok bisa Prawira? Enggak ada dibayar dia. Dia kan jiwanya memang di sana. Jiwanya Prawira. Dia keras-keras. Aku SM ya. Dia SM dia. Ya beda semua ya. Kan saudaranya Arki. Oh iya. Dari mana sih miripnya? Gue juga bingung, tapi ada yang bilang. Tapi kalau skill mirip. Skill bermain berarti tinggi badan aja. Skill gininya doang ngefake-nya, tapi maksudnya enggak. Oke, terima kasih semuanya. Itu dia untuk episode hari ini. Kita sudah memprediksi siapa yang akan keluar menjadi juara IBL 2021. Gua Idan, juara gua adalah Prawira Bandung. Gue Dimas, juara gue adalah siapa nama panjangnya sekarang? Lovre Dewa United. Kalau juaraku SM. Tapi yang paling penting boy, yang paling penting di playoff nanti itu game-game yang seru. Itu paling penting ya. Sebenarnya juara itu sebenarnya kalau aku pribadi sebenarnya siapapun sama, siapapun enggak masalah. Yang penting kita penonton ini gamenya seru gitu loh. Jangan sampai ketinggalan jauh-jauh itu agak kurang sip gitu. Oke. Kalian boleh punya jagoan masing-masing, silahkan di komentar Mas ya. Iya betul. Kalau setuju sama gua, alhamdulillah temenan kita. Kalau nggak setuju, ya berarti setuju sama yang lain mungkin gitu. So, punya jagoan sendiri juga yang bakal juara. Boleh, siapa tahu West Bandits. Ada yang jagoan West Bandits. Siapa tahu ada yang sebutkan Bali United. BPJ. Cinderella story kalau kata orang Amerika. Oh iya. Oke Mas, itu episode hari ini. Terima kasih. Belum ditutup. Penutupnya dari Dimas. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast. Nyalakan lonceng biar tahu update terbaru video dari kita setiap hari Jumat jam 4 sore. Like videonya dan share juga videonya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu episode selanjutnya. Sampai jumpa.